Para saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu tanggal 11 Juni ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Apa arti penting di balik hari raya ini, sehingga kita perlu merayakan dan memperingati serta merenungkannya? Baiklah, saya akan memberikan sekilas gambaran mengenai fenomena saat ini yang berkaitan tentang makanan sehat bagi tubuh jasmani dan rohani. Pada tahun 2021 yang lalu, Indonesia, khususnya balita, mengalami stunting. Apakah stunting itu? Stunting adalah kekurangan asupan bergizi. Nah, 1 tahun kemudian, itu di Indonesia terjadi dari 1 sampai 5 anak itu ada obesitas. Ya, ini hanya gambaran secara global ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kesejahteraan Indonesia itu belum merata, dan juga kita bisa melihat bahwa literasi untuk makanan bergizi itu juga kurang. Nah, pada fenomena pada saat ini yang terjadi di Indonesia itu juga menggambarkan bahwa orang harus mengkonsumsi makanan bergizi, bukan dengan kuantitas yang besar, tetapi makanan yang bergizi dan kualitas yang seimbang. Nah, pada akhirnya tubuh kita ini adalah apa yang kita makan. Ini gambarannya bahwa Allah Bapa itu tidak hanya menghendaki kita itu hanya sehat jasmani saja atau fisiknya saja, tetapi secara moral dan juga spiritual. Bapa mengutus putranya untuk menjadi santapan spiritual kita, manusia, supaya kita juga sehat secara jasmani ataupun rohani. Barang siapa memakan aku, akan hidup oleh aku. Ini digambarkan bahwa tubuh Kristus adalah sebagai santapan kehidupan kekal. Nah, jika dulu ketika pada masa orang Israel meninggalkan Mesir, kemudian mereka merasa kelaparan, dan kemudian Allah memberikan roti mana di padang gurun, dan orang-orang Israel yang makannya itu mati. Tetapi bagi mereka, kita yang makan tubuh dan darah Kristus akan hidup selama-lamanya. Nah, dalam Ekaristi, kita makan tubuh dan darah Kristus, sehingga kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal dalam kita. Tubuh Kristus menyatukan kita dengan Kristus supaya kita hidup seperti Dia yang telah kita santap. Para saudara-saudari yang terkasih, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus adalah penghormatan pada Ekaristi Kudus. Dalam sejarah yang panjang, gereja tidak pernah lepas dari Ekaristi. Melalui Ekaristi, Yesus hadir dan memberikan kekuatan baru bagi gereja untuk terus menjawab perkembangan zaman. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ditetapkan pada tahun 1264 oleh Paus Urbanus keempat. Nah, Paus Urbanus keempat mengatakan bahwa dalam Ekaristi, Kristus di dalam hakikatnya sendiri ada bersama kita. Sebab ketika mengatakan kepada para rasulnya bahwa ia akan naik ke surga, ia berkata, "Lihatlah, aku akan menyertaimu selamanya, bahkan sampai akhir zaman." Dan dengan demikian, Yesus menghibur mereka dengan janji yang besar, bahwa Yesus akan tetap ada dan bersama-sama dengan mereka, bahkan sampai kehadirannya kembali. Dan Yesus juga hadir dalam santapan jasmani, yaitu berupa roti dan anggur. Nah, ini pesan dari Paus Urbanus keempat. Ini Bapak, Ibu, atau para saudara semua bisa melihat pada tanggal 11 Agustus ya, 1264. Nah, ketika kita menyambut santapan Hosti Kudus, kita bersatu dengan cinta Kristus yang telah menyerahkan
tubuhnya di kayu salib, dan ketika kita minum darahnya dan pialanya yang sama, kita bersatu dengan Dia. Yesus yang sudah mencurahkan darah sebagai lambang cintanya kepada kita. Ekaristi adalah pusat misteri dan semua sakramen karena pengorbanan Yesus di salib itu sangat bersejarah. Dan itu Yesus hadir dalam perayaan Ekaristi, dalam misteri itu. Dalam kata-kata konsekrasinya, tentu kita semua tahu bahwa tidak ada yang tersembunyi, atau tepatnya Ekaristi adalah pusat misteri dari semua sakramen karena pengorbanan Yesus di salib yang bersejarah itu hadir dalam kata-kata konsekrasi dengan cara tak tersembunyi dan tak berdarah. Dengan demikian, perayaan Ekaristi menjadi sumber puncak hidup iman Katolik. Lalu apa arti penting Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus bagi kita? Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ingin mengingatkan kembali akan arti penting Ekaristi sebagai pusat atau sumber hidup orang beriman, khususnya kita sebagai orang Katolik. Mengapa perlu kembali kepada Ekaristi? Karena dalam Ekaristi kita sungguh merasakan cinta Allah dan dipersatukan kita ke dalam cinta itu. Ketika kita menyantap Hosti Kudus, kita memang menyantap cinta Allah. Tubuh Kristus yang masuk ke dalam tubuh kita, lalu kita cerna, ya biasanya kita langsung masuk ya, nggak perlu dikunyah, dan itu menjadi satu dalam tubuh kita. Tubuh dan darah Kristus yang kita santap menjadi tubuh dan darah kita juga. Ya, kita sering menyebut mendarah daging, gitu ya. Dan tubuh dan darah Kristus sudah masuk dalam diri kita dan menjadi mendarah daging dalam tubuh kita. Tubuh Kristus yang telah dibagikan tadi demi keselamatan manusia itu ada dalam diri kita. Yesus sungguh hadir dalam diri kita, dalam tubuh kita, dan menemani kita. Artinya apa? Artinya kita diajak bahwa kita diberi kekuatan dan ditemani untuk hidup bersama Kristus, baik di dunia ataupun kelak. Nah, pada cinta Kristus dalam hidup keseharian kita, karena kita di dalam tubuh kita juga ada Kristus. Semakin sering kita menerima tubuh dan darah Kristus, ataupun rutin, misa harian gitu ya misalnya, itu kita semakin menerima Ekaristi, kita diajak untuk mendarah dagingkan cinta Kristus dalam diri kita, khususnya dalam kehidupan keseharian kita. Memang tidak mudah ya. Kita bisa memulainya dengan mendarah dagingkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dengan berkata jujur, bertanggung jawab, atau setidaknya hal yang sering kita jumpai, menghindari 7 dosa pokok manusia. Itu apa aja? Ya marah, kemudian kecabul, kemudian sombong, iri hati, rakus, ya, serakah, malas, marah, ya, itu 7 dosa pokok manusia. Yang tentunya kita setiap hari menghadapi itu. Nah, bisa nggak kita meninggalkan kebiasaan itu dalam keseharian kita? Ataupun kebiasaan yang baik dalam hidup kita seperti merenungkan kitab suci, dalam hidup kita harian kita, disiplin, ya, kemudian tidak bermalas-malasan dalam kehidupan seharian, bekerja tekun, jujur, bersungguh-sungguh dalam bekerja, tulus, tidak melakukan pamrih, ataupun tidak perlu menggosip, iri hati kepada orang lain. Tadi saya kembali kepada 7 dosa pokok manusia ya. Kita sungguh diajak untuk bekerja dengan tulus, tidak sombong ya, dan tidak perlu iri akan kesuksesan orang lain, menerima
apa yang terjadi saat ini dan selalu bersyukur gitu. Dan kita juga diajak untuk membuka diri akan cinta Kristus, di mana kita diharapkan untuk mau membuka diri dengan menolong sesama kita, peka dengan saudari kita, sekeluarga kita, tidak marah-marah dengan pasangan hidup kita, tidak marah-marah terhadap anak-anak kita, ataupun anak-anak tidak banyak menuntut terhadap orang tua. Itu dibutuhkan kebiasaan-kebiasaan baru yang hal yang sederhana yang kita alami setiap hari untuk menghormati orang yang hidup bersama kita. Menghormati orang tua ataupun orang lain itu juga memberikan sedekah ataupun juga memberikan sedekah kepada orang miskin. Membuka hati untuk menerima apapun yang terjadi itu pun juga tidak mudah, tadi sudah saya sampaikan. Nah, pada akhirnya bersama-sama orang beriman lainnya, kita bersama cinta Kristus melalui partisipasi kita dalam lingkungan, kelompok kategorial, paroki, ataupun kegiatan keuskupan, sehingga kita orang beriman lainnya sungguh-sungguh merasakan bahwa kita satu tubuh mistik Kristus yang nyata dalam kehidupan gereja. Gereja yang hidup. Gereja itu siapa aja? Ya, kita semua, masing-masing pribadi adalah gereja, kumpulan umat beriman. Nah, untuk itu, semuanya hanya bisa kita lakukan bila kita senantiasa menerima tubuh dan dalam Kristus dalam perayaan Ekaristi. Sambil merenungkan cinta Allah yang besar terhadap kita dan nyata, di mana pengorbanan Yesus terhadap kita untuk menghapus dosa kita, maka kita wajib, istilahnya ya, menurut saya wajib untuk menghidupi cinta Allah ini yang telah rela menjadi satu dengan kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dan mewartakan cinta Allah kepada sesama yang ada di sekitar kita. Nah, inilah betapa pentingnya kita perlu merenungkan dengan sungguh-sungguh Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus yang membawa kita kembali akan kehidupan kekal dan betapa dalamnya makna Ekaristi bagi kita orang beriman. Semoga kita semua semakin mampu untuk mendarah dagingkan cinta Tuhan dalam kehidupan seharian kita. Tuhan memberkati.